Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Cloud Computing yang dimana tugas itu berjudul Cloud Service Providers in 2021. Untuk nama kelompok kami itu kelompok Banteng. Next. Untuk anggota kelompok kami itu terdiri dari 9 orang yang dimana ada Fatih Farhat, Triandi Dwi Tamajohari, Dharma Kiri, Muhammad Wandi, Imam Wahyudi, Ferry Ramachandra, Muhammad Fajri Fai, Gianul Ibrahim, dan Fakih Afifan. Nah, untuk agenda yang akan kami jelaskan di sini yaitu ada pertama pengertian cloud computing, lalu jenis-jenis cloud computing, pengertian cloud service, kelebihan dan kekurangan cloud service, serta macam-macam cloud service provider. Nah, untuk definisi cloud computing sendiri yaitu cloud computing merupakan istilah dari cloud yang diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaring internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Lalu, cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Riyandi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi cloud computing. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita melihat di perkantoran menggunakan banyak komputer untuk menjalankan perusahaannya. Dengan keadaan seperti itu, peningkatan penggunaan komputer semakin meningkat, sehingga membuat pengguna harus menggunakan media penyimpanan yang lebih besar dan menjadi prioritas di segala bidang. Hal ini menjadikan cloud computing menjadi solusi dari permasalahan ini, karena merupakan teknologi yang bagus dan murah. Selain murah, cloud computing juga memiliki media penyimpanan yang fleksibel dan efisien untuk diterapkan dalam sektor bisnis. Cloud computing juga menjadi solusi untuk menurunkan permintaan hardware dan software pengguna. Dengan peningkatan jumlah pemakai komputer, penyimpanan data telah menjadi prioritas di hampir segala bidang bisnis. Bisnis skala besar maupun skala kecil saat ini sangat berkembang dengan data sebagai pusatnya. Cloud computing ini dapat digunakan oleh pengguna karena tidak harus menggunakan banyak aplikasi, melainkan pengguna harus bisa menjalankan software interface dari cloud computing tersebut, misalnya browser web. Nah, kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ferry Ramachandra. Baik, materi selanjutnya diwakilkan oleh saya yakni manfaat cloud computing. Manfaat pertama yakni media penyimpanan terpusat pada server. Teknologi cloud computing memudahkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server sesuai layanan yang sudah disediakan oleh cloud service provider. Selain itu, pengguna tidak perlu lagi menyediakan infrastruktur seperti data center, media penyimpanan, karena sudah tersedia secara virtual oleh cloud computing. Untuk manfaat selanjutnya yaitu ketajaman data yang lebih terjamin. Dalam penerapan teknologi cloud computing penyedia cloud service provider telah memberikan jaminan data sehingga data tidak mudah korup atau rusak. Tentunya dengan cloud computing akan membuat data dan informasi Anda lebih aman terjaga dibandingkan dengan metode konvensional yang digunakan oleh kebanyakan orang saat ini. Kemudian selanjutnya yaitu lebih murah dan tahan lama. Teknologi cloud computing tidak memerlukan media penyimpanan pada hard disk eksternal karena sudah ada media penyimpanan terpusat pada server. Karena semua produk hardware atau fisik memiliki masa pemakaian dan setelah masa pemakaian tersebut biasanya akan terjadi beberapa masalah kerusakan dan berfungsi dengan tidak optimal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Giano Luki Ibrahim. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan untuk jenis-jenis cloud computing. Jenis-jenis cloud computing ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada software as a service atau SaaS. Lalu kedua ada platform as a service atau PaaS dan juga infrastruktur as a service atau IaaS. Nah, untuk software as a service, jenis cloud computing software as a service mengharuskan penggunanya untuk membeli atau mempunyai lisensi aplikasi perangkat lunak tersebut. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode subscription, pay as you go, one time payment, atau on demand. Contoh paling umum dari SaaS adalah Microsoft Office 365, Gmail, Facebook, Twitter, Google Drive, dan sebagainya. Lalu untuk
Jenis cloud computing platform as a service umumnya disebut sebagai komputasi awan yang paling kompleks. Sebenarnya, PaaS mempunyai cara kerja yang hampir dengan SaaS. Perbedaannya, PaaS adalah platform yang digunakan untuk membuat software SaaS yang biasa diakses melalui internet. Beberapa contoh dari SaaS adalah Windows Azure, Google App Engine, dan Heroku. Lalu IaaS atau Infrastructure as a Service adalah metode untuk mengirimkan suatu file dari suatu sistem operasi ke sebuah server dan juga penyimpanan. Proses transfer ini dilakukan melalui konektivitas berbasis IP dengan layanan on demand. Jadi, user tidak perlu membeli suatu software maupun server. Contoh dari IaaS yang populer adalah Rackspace Cloud, Amazon EC2, Public Cloud dari Indonesia Cloud, dan sebagainya. Lalu ada juga jenis deployment cloud computing. Nah, jenis deployment cloud computing ini ada 4. Yang pertama, public cloud. Public cloud itu memiliki layanan yang hampir sama dengan shared hosting, di mana beberapa pengguna berbagi resource atau sumber daya dari suatu server. Contoh dari public cloud adalah Gmail, Facebook, dan sebagainya. Lalu kedua ada private cloud. Nah, private cloud ini merupakan layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi atau perusahaan. Lalu ketiga ada hybrid cloud. Nah, hybrid cloud ini adalah gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu perusahaan. Dalam hybrid cloud ini, kita bisa memilih proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Nah, lalu yang keempat atau yang terakhir ada community cloud. Community cloud digunakan secara bersamaan oleh beberapa user yang mempunyai kepentingan yang sama. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Farhan. Oke, beralih ke definisi cloud service. Cloud service merupakan istilah yang mengacu pada beragam layanan berbasis awan dan internet. Layanan ini dibuat untuk memberikan akses yang mudah dan terjangkau kepada aplikasi dan sumber daya TI tanpa memerlukan infrastruktur maupun perangkat keras internal. Cloud service bekerja dengan pengelolaan yang dilakukan oleh vendor komputasi awan atau layanan. Mereka bertugas menyediakan server dan seluruh sistem lainnya sehingga perusahaan tidak harus menyediakan hosting dan perlengkapan lainnya sendiri. Namun tentu saja semua ini dapat dikostumisasi. Next. Dan untuk kelebihan cloud service, yang pertama biaya lebih hemat dibandingkan on-site server. Kemudian yang kedua memudahkan manajemen bisnis. Ketiga kecepatan load yang tinggi. Keempat adanya fitur backup dan pemulihan data. Yang kelima ada integrasi software otomatis. Dan yang selanjutnya ada kekurangan dan tantangan cloud service. Yang pertama, rentan terhadap pemadaman dan isu teknis lainnya. Yang kedua, ancaman keamanan informasi sensitif. Ketiga, diperlukan konektivitas internet yang baik dan stabil. Dan yang keempat, penggunaan bandwidth yang terbatas. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wandi. Ya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu macam-macam cloud service. Pertama ada Alibaba Cloud. Alibaba Cloud adalah salah satu dari sejumlah unit bisnis yang merupakan bagian dari Alibaba Group, membantu perusahaan untuk mengubah cara mereka memasarkan, menjual, dan beroperasi. Alibaba Group yang berkantor pusat di Hangzhou, China, sedang dalam misi untuk memudahkan melakukan bisnis di mana saja. Ini memiliki tujuan pertumbuhan ambisius dan bertujuan untuk membantu masalah bagi miliaran orang yang sedang berkembang. Alibaba menyediakan infrastruktur teknologi penting dan kemampuan pemasaran untuk membantu bisnis mengembangkan produk layanan secara online. Kelompok ini mencakup perdagangan, komputasi awan, media digital, dan inovasi. Sebagai contoh, yaitu AliExpress adalah pasar konsumen global kami. Kemudian ada Alipay adalah platform pembayaran seluler dengan online kami. Sekarang
layanan komputasi awan juga. Sekarang layanan komputasi awan dan manajemen data Alibaba Cloud yang sangat scalable adalah penyedia layanan cloud, layanan cloud publik terbesar di Cina dan memiliki pasar terbesar ketiga dari pasar komputasi awan secara global. Kemudian akan dilanjutkan selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya, yaitu Dharma Kirti. Oke, baik. Akan menjelaskan yang pertama yaitu Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah platform cloud computing yang dirilis pada 1 Februari 2010 lalu. Awalnya platform ini dikenal sebagai Windows Azure sebelum mengganti nama pada 25 Maret 2014. Layanan yang termasuk dalamnya adalah platform as a service. Yang melalui Microsoft Azure, Anda dapat menyewa tempat dan lingkungannya, yaitu sistem operasi, database engine, network, dan sebagainya untuk dapat menjalankan aplikasi yang dibuat. Layanan yang ada di Microsoft Azure itu antara ada compute service atau layanan komputasi, itu seperti ada virtual machine service atau cloud service. Dan kedua ada networking service. Nah, service ini untuk layanan jaringan, seperti ada Azure CDN dan Express Route. Dan ketiga adalah storage service atau layanan penyimpanan. Nah, itu ada disk storage dan juga file storage. Lalu ada kelebihan Microsoft Azure. Kelebihan Microsoft Azure itu antara ya keamanan yang terjamin, layanan fleksibel dan transparan. Nah, maksudnya fleksibel sini itu Azure ini dia cocok dengan banyak bahasa pemrograman, perangkat atau yang lain. Nanti ada pendukung keputusan terbaik. Lalu ada Google Cloud Platform atau GCP. Adalah rangkaian layanan cloud publik yang ditawarkan secara langsung oleh para developer Google. Platform ini awalnya diciptakan oleh Google sebagai cara agar tetap relevan di pasar teknologi. Akan tetapi, setelah diluncurkan, pegiat dunia development menganggap Google Cloud Platform sebagai aplikasi yang cukup mumpuni. GCP mencakup berbagai layanan yang dihosting untuk keperluan komputasi, storage, dan app development yang berjalan di hardware Google. Lalu seiring berjalannya waktu, GCP juga menawarkan rangkaian layanan komputasi untuk keperluan lain seperti cost management, pengelolaan data, hingga pemerancang AI dan machine learning. Layanan yang ditawarkan oleh Google Cloud Platform yaitu antara Compute Engine, itu seperti tadi itu virtual machine, lalu ada Google App Engine, ada Google Cloud Storage, dan ada Google Container Engine. Nah, lalu ada manfaat dari Google Cloud Platform. Itu antara lain harganya murah dibandingkan kompetitor lainnya, ada Global Fiber Network, dapat melakukan migrasi langsung dari virtual machine, dan keamanan sistemnya terjamin. Coba selanjutnya akan lanjutkan oleh teman saya yaitu Imam Wahyudi. Oke, di sini saya akan menjelaskan DigitalOcean. Perusahaan ini menyediakan layanan FPS dengan paket yang cukup fleksibel serta terdiri dari berbagai varian harga. Banyak yang menyukai FPS ini karena tampilan antarmuka yang sederhana dan user-friendly. Selain itu, perusahaan juga menjamin 99,99% uptime SLA, sehingga sangat minim kemungkinan layanan tak berfungsi saat dioperasikan. Kompetitor perusahaan DigitalOcean salah satunya yang cukup sepadan adalah Amazon Web Service. Secara umum, perbedaan DigitalOcean dibandingkan layanan sejenis di kelasnya adalah yang pertama, control panel yang simpel, tersedia komunitas developer, harganya cukup terjangkau, yaitu mulai $5 untuk hosting profesional, hanya tersedia SSD, instalasi sangat mudah, dan menyediakan sistem operasi Linux. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang Vultr. Vultr VPS adalah sebuah perusahaan dalam penyediaan infrastruktur cloud atau VPS, Virtual Private Server. Vultr VPS diluncurkan di Sydney, Australia, April 2014. Bahkan pada November 2017, instance yang sudah langsung dideploy mencapai 10 juta instance. Hingga layanan VPS juga telah disebut-sebut sebagai nama Virtual Cloud Compute atau VC2. Di dalam spesifikasi ada juga spesifikasi yang rendah. 1 CPU RAM 512 MB, SSD 20 GB. Sudah dikasih harga senilai $2,50 setiap bulannya. Singkatan dari VPS yaitu Virtual Private Server.
yang dari keseluruhannya memiliki teknologi, sehingga dari kemampuannya bisa dengan mudah untuk digunakan dan tidak ada lagi pengaruh dari pengguna yang lainnya saat ini. Adapun kelebihan Vultr adalah Vultr menawarkan berbagai installer satu klik untuk aplikasi web populer dan perkakas manajerial. Vultr memiliki dukungan bawaan untuk CentOS, CoreOS, Debian, Fedora, FreeBSD, OpenBSD, Ubuntu, dan Windows. Dan yang ketiga, Vultr memiliki jaringan server global yang tersebar di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Maksudnya dari Seattle dan Toronto ke Atlanta dan Miami. Serta server tambahan di London, Amsterdam, Frankfurt, Paris, Singapura, Tokyo, dan Sydney. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang berkenan. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.